Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya tidak sendirian teman-teman, tetapi saya bersama dengan salah seorang yang kita boleh bilang tuh mantan pasien cemas katanya, dan mengalami gejala-gejala yang tidak nyaman juga dulunya. Dan kalau kita bicara tentang pengobatan, banyak teman-teman mungkin bertanya, apakah pengobatan psikiatri itu bisa lepas? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Mbak Nasira berbagi bersama kita. Nah, ini beliau di sini akan mencoba mungkin memberikan suatu ulasan ya terkait dengan beliau yang kebetulan mungkin juga ini sangat berguna pastinya ya buat teman-teman karena katanya udah lepas obat. Nah, gimana tuh ceritanya? Mungkin boleh diceritakan Mbak Nasira sampai bisa lepas obat. Tapi mudah-mudahan bisa menyapa dulu teman-teman semua di sini. Iya, sebelumnya terima kasih Dokter Andri untuk kesempatannya saya bisa jadi sharing. Salam kenal buat teman-teman sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat pastinya di tengah-tengah pandemi ini. Aku mulai dari mana nih Dok kira-kira? Dari Kapan mulai menyadari kalau ada gejala yang rasanya tuh membuat tidak nyaman dan pastinya mungkin nggak langsung ke dokter jiwa ya biasanya ya? ya, iya. Eh, Oke, aku mulai ya. Jadi awal mula pertama kali itu di tahun 2014 sebetulnya. Jadi waktu tahun 2014 itu di tengah-tengah lagi bekerja di kantor, aku kena serangan panic attack pada saat itu. Setelah itu dikasih beberapa kali obat, hanya untuk sementara lah 2 hari. Setelah itu selesai. Kembali lagi mulai kambuh itu sekitar 2017. Jadi sebenarnya ada jarak waktu yang cukup panjang tuh dari 2014 ke 2017 itu. Tapi mohon Nah, maaf, saya setelah potong. Tadi mengatakan serangan panik, berarti ya, memang sudah tahu ya bahwa itu adalah suatu kondisi serangan panik. Biasanya orang tuh takutnya itu serangan jantung kan? uh, sebenarnya saya nggak tahu pada saat itu. Jadi waktu itu saya mungkin masih muda banget ya dok ya pada saat itu. Jadi baru awal-awal kerja saya ngerasa kesemutan tuh awalnya saya kesemutan kan. Saya mikir oh mungkin saya kebanyakan duduk gitu. Tapi kok lama-lama kesemutan itu menjalar terus hingga kayak lemah gitu. Semua tubuhnya udah sampai kenapa nih gitu. Akhirnya saya tanya teman kerja saya minta tolong dibantu gitu karena pada keadaan situ sebenarnya kalau dibilang panik pada saat itu nggak panik banget dok sebenarnya pas pertama kali itu karena saya belum tahu rasanya apa. Jadi di kepala saya belum ada trauma itu belum ada gitu. Jadi itu baru pertama gitu. Saya cuma ngerasa kayak oh kesemutan kenapa ya? Mungkin saya capek ngelihat layar terus segala macam gitu. Akhirnya saya dibawa ke klinik, di dokter di bawah, terus dokternya ketawa sama saya. Oh kamu nih Saya kepotong nih kayaknya. nggak maksudnya Sorry, tadi kepotong pada kayaknya tuh. Dokternya potong bilang ya. apa tadi? Sorry. Oh sorry. Jadi dokternya bilang oh kamu ini namanya panic attack gitu. Oh, Eh, oke. nama kamu namanya panic attack. Oh gitu. Apa sih dok? Maksudnya apa? Tapi pada momen itu ya itu hanya lewat aja gitu. Kayak oh ya udah. Besokannya saya menjalani hari-hari itu biasa aja gitu. Nggak menimbulkan traumatis yang sangat ekstrim gitu. Tapi pada saat 2017 itu ketika itu saya lagi makan, tiba-tiba saya keserang panic attack lagi yang ini ke seluruh tubuh saya kesemutannya. Jadi benar-benar dari ujung kaki, mata, semua tuh benar-benar kesemutan deh gitu. Rasanya udah nggak bisa kontrol gitu. Nah di situ itu yang menimbulkan ada traumatis tuh jadinya di saya. Wah ini saya apakah ini saya seperti mau lewat gitu ya? Apa saya mau dipanggil sama Tuhan segala macam gitu.
Setelah itu saya dibawa ke IGD. Di IGD menyatakan bahwa saya asam lambung pada saat itu. Oke, asam lambung diobati. Besokannya teratasi, saya menjalani lagi tuh kehidupan hari-hari itu. Jadi setelah panic attack kedua, belum merubah keseharian saya. Nah, tapi dari 2014 ke 2017 itu sebenarnya bebas gejala ya, berarti nggak sama sekali iya, ada gejala ya? iya, nggak ada gejala gitu. Dan Terus 2014 itu nggak ada pemicu. Biasanya kan orang suka mencoba mencari sebab nih kenapa dia begitu gitu. ada dok. Jadi pemicunya memang saya itu overthinking terhadap kafein. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah minum bukan vitamin nih. Jadi kayak minuman yang dicelup, ya vitamin lah, vitamin atau multivitamin yang dicelup jadi mengeluarkan soda gitu. Oh, kayak effervescence ya. Semacam kayak gitu. Itu saya lagi di kantor, terus saya liatin gitu. Cuman konsen sama satu titik gitu. Kok ini kayak gini, ntar kalau gue deg-degan gimana ya? Kan ini dibacanya, karena dibacanya itu ada tulisannya kafein. Iya, iya. Sedangkan saya itu dari kecil memang tidak dibiasakan, hampir tidak boleh lah dengan minum kafein itu gitu. Jadi di otak saya tuh, oh kalau saya minum kafein ini, apa nih yang akan terjadi sama badan saya? Oke. Jadi saya tuh ada rasa penasaran yang terlalu berlebih gitu. Tapi rasa penasaran itu menjadi suatu kecemasan ternyata. Jadi saya liatin tuh dok, saya liatin, wah ini nanti deg-degan nggak ya kalau minum kafein, takut nggak ya, cuek aja deh gitu. Tapi sebenarnya di kepala saya nggak cuek gitu. Sebenarnya itu udah nempel terus, saya minum lah itu. Saya minum. Ada dulunya tuh ada seperti kayak peristiwa yang nggak menyenangkan ya, yang terkait dengan penggunaan kafein gitu. Misalnya dulu pernah debar-debar, mual gitu gara-gara kafein Ya, gitu. ya. Mual sih pernah ya dok ya, cuman itu juga sekedar minum kayak Nescafe lah, ice coffee yang suka di bioskop gitu kasarnya, dan itu nggak menimbulkan trauma itu ya pada saat itu ya. Jadi cuman mual gitu, ya udah gitu. Tapi ternyata ya seperti dokter Andri waktu itu jelasin ke saya juga ya, bahwa hal-hal itu juga jadi di memori saya tuh ternyata nempel gitu ya, menyisakan gitu. Nah, orang-orang bilang itu trauma lah katanya. Biasanya kan tapi saya nggak mau mengungkapkan itu dengan istilah trauma, karena itu seringkali malah jadi bikin kita berpikir yang terlalu berlebihan negatif kondisi itu. Iya. Iya, setuju sekali. Terus saya lanjut 2017, panic attack kedua, setelah itu saya masih bisa menjalani kehidupan normal. Saya masih bisa flight sendiri, apa-apa sendiri. Sampai ada suatu momen tuh saya jadi serba takut gitu. Tapi itu datangnya tuh pada saat itu ya. Pada saat itu saya ngerasa datangnya itu tiba-tiba gitu. Jadi tidur tuh ngaco. Kalau mau tidur itu saya penuh dengan ketakutan gitu. Jadi kita takut nggak bangun lagi, takut nanti deg-degan lagi, kalau kesemutan lagi gimana. Oh, pokoknya penuh, pokoknya semua yang cemas-cemas itulah gitu. Sampai di 2017 pertengahan itu saya melakukan check up lah, medical check up gitu ya. Karena kan ini keras, sering migrain, pokoknya keluhan-keluhan terus deh gitu. Setiap hari tuh bangun tidur nggak pernah dalam keadaan segar gitu. Jadi kalau bangun tuh rasanya pengen loyo lagi, pengen istirahat lagi gitu. Bukan tidak semangat hidup ya, tapi fisiknya tuh ngerasa capek gitu, ngerasa lelah sekali gitu. Akhirnya saya selama 2017 itu saya nggak berhenti ke dokter. Jadi saya tuh bisa ke dokter mungkin sebulan bisa 2-3 kali ya. Jadi karena senewan dikit-dikit perut saya sakit, saya kembung ke dokter. Jadi kalau ke dokter saya ngerasa aman. Itu ke dokter penyakit dalam atau dokter umum atau dokter penyakit dalam gitu. Kebetulan kami juga punya ada dokter keluarga gitu ya. Jadi sekalian lah di situ, tapi khususnya memang penyakit dalam gitu. Kalau di penyakit dalam kan memang pasti kena si asam lambung ya dok ya. Gitu. Itu pasti awal-awal tuh asam lambung dibenerin, tapi udah dibener-benerin terus kok nggak berangsung membaik gitu loh. Sampai di fase
kecemasan itu terjadi pada saat saya mau ke mall. Ke mall itu saya bisa datang, habis itu saya pulang lagi. Ya, itu banyak juga tuh Bener-bener. dialami. Kebanyakan Yes. karena ada istilahnya tuh kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya giddy gitu ya. Jadi kayak nggak bisa jalan yang tetek gitu ya. Enggak. Jadi kayak agak goyang gitu ya. Iya, jadi semua tuh ngerasa, iya bener, semua tuh kayak gempa gitu. Jadi awalnya saya ke mall, wah kok saya cemas berlebih, kenapa nih segala macam gitu. Akhirnya saya pulang lagi, tapi saya lawan, terus lama-lama capek kan badan kan. Akhirnya capek lama-lama, terus saya jadi lebih banyak di rumah. Saya lebih nyaman di rumah, berkegiatan di rumah. Untuk ketemu orang tuh cemas saya sangat tinggi gitu. Jadi kalau ditanya memang di kepalanya apa sih? Ya pada saat itu nggak tahu ya apa ya, macem-macem ya. Cuman yang pasti reaksi ketakutan saya tuh berlebih gitu loh. Ya udah setelah itu saya kembali lagi ke dokter. Akhirnya dokter bilang ke saya, kamu harus ke psikolog gitu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan gitu kan. Terus saya ikutin lah, saya coba. Tapi untuk bertemu psikolog itu kan juga sebuah proses ya dok ya. Karena kan itu kan build relationship juga ya. Kita kan nggak bisa serta-merta langsung menceritakan gitu Ya. kan. Ya udah jadi 1, 2, 3. Wah itu perjalanan yang sangat luar biasa gitu ya. Padahal kita mau cerita aja gitu kan. Tapi pada saat itu saya nggak kunjung sembuh juga. Saya nggak kunjung sembuh. Ke dokter gigi saya semakin takut. Jadi kalau waktu itu saya pakai behel ya pada saat itu. Jadi setiap mau kontrol tuh saya keringat dingin pasti. Asam lambung itu udah pasti naik. Jadi perut saya tuh udah pasti jadi gassy gitu. Jadi saya suka cemas di waktu-waktu yang seharusnya saya nggak perlu cemas gitu. Dan saya sebenarnya nggak memikirkan itu dok. Jadi misalkan saya lagi main handphone gitu sambil nunggu di dokter gigi gitu ya. Tapi habis itu saya langsung bergejolak sendiri tuh perutnya, kepalanya gitu, segala macam gitu. Nah, dan saya di titik ini konyol gitu menurut saya. Kayak saya udah minum obat segala macam ke dokter tapi nggak kunjung selesai gitu loh, nggak kunjung selesai segala macam. Dan pasti di fase itu kita juga ada fase mendekatkan diri lagi ya sama Sang Pencipta ya. Itu menurut saya juga salah satu yang memperkuat saya juga gitu untuk saya tetap ada di jalur itu gitu. Kasarnya tetap sane lah gitu, tetap waras gitu ya dok ya. Tapi Tidak saya mau melakukan potong hal-hal. sedikit tadi berkaitan dengan tapi tentunya psikolognya kan tidak berkaitan dengan tadi ya proses penerimaan, proses berserah kepada Tuhan itu kan rasanya sih jarang menjadi salah satu pendekatan psikologis gitu ya kalau misalnya dengan psikolog ya. Nah, waktu itu terapi dengan psikolog sudah dilakukan berapa sesi dan akhirnya mengatakan bahwa kok kayaknya nggak terlalu banyak perbedaan begitu. Iya, saya rata-rata tuh ada yang 5 sampai ada yang 10 kali. Cukup Gitu. lumayan, Jadi sudah termasuk sesi yang agak banyak tuh, karena biasanya kalau sudah di atas 5 sesi aja itu udah lumayan banget. Walaupun memang kebanyakan 8 sampai 12 sesi, tapi biasanya orang sudah mulai dianggap cukup bertahan ya dengan psikolog itu ketika di atas sekitar 4 sesi ke atas itu biasanya udah lumayan tuh. Gitu. Iya. Ya itu dia dok, makanya yang ngebuat saya akhirnya berpikir bahwa oke, berarti ini pasti membantu, fase ini pasti membantu saya. Nggak mungkin enggak ya, karena psikolog itu kan memang tugas dan pelajari tentang manusia gitu ya. Jadi setelah itu saya mikir oke, saya harus take action lagi nih. Karena ini udah terlalu lama, waktu berjalan. Itu sudah 2018 dok pada saat itu. Maksudnya biaya yang dikeluarkan kan juga tidak sedikit gitu ya. Jadi itu juga yang akhirnya nge-trigger kan. Jadi wah ini biayanya udah itu muncul lagi akhirnya gitu loh dok. Terus akhirnya jadi perjalanan saya dari 2017 ke 2018 itu terus masih di dokter. Jadi bolak-balik ke dokter, menemukan jawaban, menemukan yang paling make sense lah di saya gitu apa. Sampai
saya melakukan full MRI check up gitu. Karena saya tuh bisa dok lagi makan, saya ketiduran. Lagi makan siang tuh ketiduran. Ketiduran maksudnya jadi tiba-tiba ngantuk yang tidak bisa ditahan atau gimana? Iya, ngantuk yang tidak bisa ditahan karena saya nggak pernah tidur nyenyak. Bayangin ya, selama bertahun-tahun itu jam berapa pagi kebangun, selalu dalam kecemasan gitu. Jadi kalau bangun kan pasti asam lambung kan, nggak nyaman lah. Dan kalau udah asam lambung tuh saya pasti di pikiran yang serem-serem tuh dok pasti. Entah horor lah, entah takut meninggal lah, segala macam itulah pokoknya. Sampai akhirnya saya melakukan full MRI check up dan alhamdulillah ya puji syukur saya sehat walafiat gitu, nggak ada satupun yang berat menjadi gitu ya dok dasar, ya. Iya menjadi dasar. Cuman memang dokter pada saat itu bilang kepada saya, you have a tension headache gitu, jadi terlalu tense gitu, terlalu tegang semuanya gitu. Tapi dalam kondisi saya yang masih penuh dengan panic attack, kalau dengar itu kan nyebelin ya dok ya, kayaknya kayak ya iya saya tahu gitu, cuman apa solusinya gitu. Jadi kita udah jauh-jauh kan, ibaratnya dikasih obat penenang lagi gitu. Ini juga nih dok yang menarik gitu. Saya tuh sampai takut minum vitamin atau minum Panadol dok. Karena? Jadi cemas aja gitu. Jadi saya cemas kalau saya minum Panadol, ntar saya deg-degan nggak ya? Saya pusing nggak ya gitu. Jadi setiap saya dikasih obat penenang sama dokter, saya nggak pernah minum dok. Jadilah saya begitu terus kan setiap hari, jadi nggak perubahan kan, karena kan saya battle, saya perang nih sama diri saya sendiri gitu. Sampai kita ya ke ustadz lah, kita apalah segala macem, tapi kan konyol ya dok ya kalau dipikir-pikir gitu kan. Sedangkan saya dulu benar-benar seseorang yang aktif banget gitu. Akhirnya saya coba benar-benar keinginan saya begitu besar. Saya nggak tergantung dengan keluarga, dalam arti kata gini, kita aja capek ya yang menjalani ini, gimana orang lain gitu. Jadi walaupun keluarga saya mendengarkan saya, mendukung gitu, tapi mereka juga manusia biasa yang ada fase, udahlah gitu, kamu nggak apa-apa kok, kamu sehat kok, itu kamu lagi banyak pikiran aja. Fase itu pasti ada di siapapun menurut saya ya. Karena kita kan yang sehat ngelihat orang sakit, kadang kita yang lebih capek kan dibanding yang ngerasain gitu. Jadi saya memutuskan bahwa oke, saya harus sembuh, saya harus cari jalan dan pasti ada jalan keluarnya gitu. Harus percaya dan harus percaya juga sama kepercayaan kita masing-masing ya, sama Tuhan ya, itu menurut saya penting sekali gitu. Jadi setelah 2018 ke 2019 itu saya cari tahu lah segala macam dokter, saya baca baik di dalam negeri, di luar negeri gitu segala macam. Saya baca-baca jurnal di luar negeri sampai akhirnya saya menemukan istilah psikosomatis. Dan istilah itu pada saat itu saya tahu ya, saya tanya orang-orang terdekat, mereka nggak ada yang tahu sama sekali. Bayangin nggak dok? Mereka nggak ada yang tahu, mereka cuma ngambil awalnya psycho. Oh psycho. Ya, psycho aneh kan paling beda. dokter jiwa kali gitu. Iya. Kalau psycho itu psikopat kan sebenarnya, singkatan dari psikopatik gitu sebenarnya. Iya, benar hanya gitu. Psycho ya. Terus, tapi kan dengan begitu bagi kita panic attack itu nyerang balik loh dok, karena kan loh itu kok kamu nggak trust saya kan udah baca, bayangin nggak, jurnal orang nih kita udah baca, yang udah pakem gitu. Ya udah akhirnya saya ubah mindset saya, pasti tidak semudah ini ya. Tapi karena saya sudah lelah, nggak bisa menjalankan kehidupan saya yang bukan nggak normal ya, tapi yang agak slow ya jadinya ya. Jadi keinginan saya begitu besar gitu. Saya menemukan istilah psikosomatis, saya mulailah searching itu di Google, di YouTube, di jurnal, sampai akhirnya bisa menemukan ya Dokter Andri
sendiri gitu ya. Hmm. Tapi again yang saya mau sharing nih sama teman-teman ya. Waktu pertama kali aku datang ke Dokter Andri pasti lupa nih, soalnya saking banyak pasiennya. Ini nggak pernah saya lupa, karena saya tuh sampai nginep di sebelah tuh ada hotel ya. Itu saya sampai nginep, Dok. Bayangin nggak? Karena kebetulan rumah saya kan jauh ya, maksudnya di daerah selatan, ini kan di daerah Tangerang gitu ya. Yeah. Itu kan pada sebelum pandemi kan bayangin nggak, Dok, perjuangan macetnya kan. Waktu-waktu, jadi setiap saya mau ke Dokter Andri itu waktunya tuh selalu telat gitu. Akhirnya ya udah saya coba nginep pertama kali supaya dapet nih awal-awal gitu kan. Dan yang menarik di sini dokter tuh pernah ngomong gini ke saya, kamu kalau mau disembuhin, kalau mau sembuh, kamu harus percaya dulu sama yang nyembuhin kamu. Kamu harus percaya dulu sama dokternya. Terus saya diam aja. Oh iya, iya. Mungkin saya selama ini ke dokter, tapi saya sebenarnya nggak percaya sama dokternya. Terus Mungkin saya, gara-gara sering ngomong pasien itu, kalau saya ngomong begitu biasanya karena pasien suka bilang gini, dok saya itu sudah berkunjung ke banyak dokter, tetapi obatnya saya nggak makan. Nah itu kan khas pada pasien psikosomatik atau kalau di ilmu kedokteran itu namanya somatisasi. Jadi mereka banyak melakukan pemeriksaan, mereka banyak mengunjungi dokter, tapi tidak makan obatnya. Karena nggak yakin, jangan-jangan nih dokternya salah diagnosis nih. Iya, Supaya kalau benar. dikatakan sama dokternya nggak kenapa-napa, Anda nggak kenapa-napa, tapi dikasih obat. Terus dia bingung, ngapain dikasih obat kalau nggak kenapa-napa? Wah, jangan-jangan gue nanti keracunan nih obat bisa. Jadi hal-hal kayak gitu tuh, makanya saya suka mengungkapkan itu dulu biasanya. Benar. Dan sama stigma obat penenang itu sendiri ya dok ya, yang memang kan tabu ya, pasti di Indonesia kan obat penenang itu selalu apa-apa kan seperti narkoba, ntar kamu nggak bisa lepas gitu. Itu kan yang ditanamin kita gitu ya. Tapi ternyata setelah saya ngalamin sendiri itu jauh sekali gitu ya dari bukan seperti itu gitu. Jadi itu yang saya selalu ingat setiap berkunjung ke, kalau ingat dokter Andri gitu ya, bahwa saya harus percaya dulu gitu. Dan dokter juga ngajarin saya bahwa saya harus ubah mindset itu. Gitu. Jadi ubah mindset bahwa ya saya harus sembuh gitu. Saya sembuh karena diri saya dibantu dengan obat dan pasti dengan Allah ya, perpanjangan tangan melalui dokter ya, udah pasti itu kan. Tapi ya saya nggak boleh jadi lemah gitu, nggak boleh ngikutin obatnya gitu. Jadi itu yang selalu saya tanemin gitu. Saya minum obat supaya saya bisa berkegiatan lagi gitu. Iya. Itu sih dok. Betul, itu sebenarnya prinsipnya ya. Jadi kalau kita melihat, teman-teman kan suka bertanya, dok kalau misalnya ada gejala psikosomatik, seperti kayak tadi diceritain gitu ya, ada gejala-gejala fisik yang dominan, kemudian saya sudah periksa nih dengan berbagai macam dokter, tapi kok nggak ada hal yang signifikan ya. Sebenarnya kan kalau gejala itu paling dominan adalah gejala yang 3 besar ya, jantung, paru, dan lambung. Apalagi kalau di masa pandemi COVID-19 ini orang merasa kadang-kadang sesek dikit, waduh jangan-jangan saya kena COVID nih gitu ya. Itu juga salah satu yang mengkhawatirkan sekarang. Namun yang saya suka bilang, coba cek aja dasar, paling yaitu jantung itu EKG, itu nomor 1. Yang kedua, kalau paru sekarang mungkin harusnya ronsen lah. Ya. Nah lambung ini sebenarnya jarang ya kalau kita lihat. Apakah selalu perlu endoskopi? Ya tidak perlu, asal tidak ada muntah darah atau buang air besar darah. Itu biasanya nggak masalah. Nah jantung sendiri, kita kalau untuk perempuan masih muda, ya di bawah usia 50-an, itu jarang ya yang mengalami serangan jantung. Nggak pernah saya dengar ada orang sakit jantung tuh, kecuali dia ada gejalanya itu dari turunan yang sangat kuat. Jadi keluarganya benar-benar sakit jantung di usia muda, genetik, mungkin dia terjadi satu kondisi seperti itu. Nah, pengobatan gangguan cemas psikosomatik sebenarnya berkaitan dengan pertama kali bagaimana menenangkan saraf dulu yang sudah terlanjur aktif. Jadi makanya kalau teman-teman psikolog itu mungkin biasanya itu barengan sama kita. Bukan kita bilang psikolog nggak ada fungsinya, tetapi barengan gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang ilmu dasar psikosomatik medis, itu memang kalau dia sistem saraf amigdalanya sudah terlalu aktif, maka ketika kita belajar untuk mengelola proses di otak itu untuk jadi lebih tenang, lebih cool dengan kognitif terapi, dengan psikolog itu, misalnya dengan terapi kognitif, bagaimana mengelola
Ya, pikiran dan kecemasan itu agak susah. Mungkin dia sudah mulai bisa, cuman kan kalau panic attack itu dia suddenly ya, dia tiba-tiba datang. Ya, karena apa? benar. Karena kayak istilahnya kalau saya tuh bilang korslet. Iya. Korslet di otaknya. Kadang Jadi kita nggak mikirin. ya, orang lagi tenang-tenang duduk, lagi senang-senang, lagi ngumpul sama keluarga, kadang-kadang Iya, dia benar. tiba-tiba napasnya langsung berat gitu ya. Tiba-tiba tadi kayak misalnya di mall atau di ruangan terbuka juga kadang-kadang bisa terjadi, bahkan makanya kadang-kadang orang tuh nggak kemana-mana ya, jadi lebih senang di rumah karena kalau dia Iya. kondangan itu dia tadinya udah enak, udah dandan, udah bagus, tiba-tiba masuk mau ngambil istilahnya tuh mau Benar. nyatet ini ya, nyatet daftar hadirnya, kok masuk ke ruangan itu rasanya kayaknya sesek gitu. Saya banget, Dok. Naik pesawat juga begitu, tiba-tiba rasanya kayaknya pengap ya, tiba-tiba Hmm, rasanya seperti mau pingsan atau mau iya. menjadi gila lah istilah orang awam tuh. Nah ini yang mendingan kita perlu segera tanganin ya, karena quality of life Iya. atau kualitas hidup itu sangat mengganggu. Nah saya pastinya nggak inget berapa lama ya berobatnya dengan ruangan yang Saya harus sih nginep ya, sebenarnya itu memang saya serba salah sih di sini tuh. Saya udah coba berbagai macam cara supaya nyaman buat pasien, sistem timeline gitu ya, sistem iya, booking, ternyata nggak pernah berjalan. Jadi kayaknya masih kayak dokter yang mesti zaman dulu buat, ya. terus ambil nomor, ya udah deh, masih kayak kuno, tapi ya susah lah. Udah dicoba-coba tapi Iya, tetap aja nggak bisa. Telat-telat mulu iya. pasiennya kadang-kadang juga. Iya, berapa lama waktu itu ya berobat ya? Saya kayaknya kurang dari 6 bulan deh, Dok. Wow, bagus dong. Iya, Berarti itu saya masuk simak. yang tipikal ringan ya, ringan sedang. Walaupun mungkin tadi Enggak. bertahun-tahun ya, tapi atau Iya. cepat ininya ya, respon otaknya. Mungkin ini juga ya, Dok, ya. Maksudnya selama fase saya 2-3 tahun ke belakang itu kan juga banyak sekali yang cara saya udah Betul, semaksimal mungkin lah gitu betul. saya, dan dibantu keluarga kerabat untuk mencari nih what's going on sih sama Ya. saya gitu. Mm-mm. Tapi pada akhirnya pas saya ketemu Dokter Andri, saya juga mungkin sudah di fase tahu nih akar masalahnya apa sih Ya, itu penting. gitu. Jadi untuk mengetahui akar masalah juga menurut saya itu penting ya. Jadi Betul. supaya kita jelas gitu bahwa segala sesuatu tuh memang ada sebab akibat Ya, gitu, nggak andai-andai lah gitu, betul. ada dasarnya gitu. Mm. Jadi pada saat saya konsumsi obat itu, saya benar-benar menjalani kegiatan yang tertunda nih, Dok, Ya, sebelumnya. Seperti olahraga, Dok. Bayangin nggak, Dok, olahraga tuh bahagianya ya Allah. Ini bisa sampai keringetan ngucur mm. dengan begitu gitu. Sedangkan Bisa kan? sebelumnya saya ditinggal. Kenapa? Bisa kan? Ternyata Bisa, Dok. iya, kalau udah stabil itu saraf pusatnya, amigdalanya udah bagus lagi, udah nggak merespon terlalu negatif, itu bisa. Ya, orang kan suka tanya, kenapa ya panic attack itu bisa datang? Begini saya bilang, selagi Anda masih punya panca indera, Iya, pasti bisa iya, benar. datang. Karena itu Mm-mm. stimulasinya itu dari situ semua. Iya, Gitu. iya, Jadi, tapi benar. kan saya lagi duduk-duduk merem gitu. Terus saya bilang, kok Sama, saya saya lagi juga. tidur? Nah, lagi tidur kan dia bilang, emang kalau Anda Iya, tidur, kuping Anda nggak bergerak, nggak iya, bekerja. Terus taktil, kulit Anda nggak bergerak, nggak bekerja. Bekerja iya, semuanya, saya bilang. Makanya ada istilah-istilah ketegangan otot itu kan memang terkait dengan kenapa saya tuh lagi duduk-duduk santai tapi rasanya kayaknya belingsatan ya, kayak mm-mm. edgy gitu istilahnya. Ya itu Iya, karena benar, sistem benar. saraf pusatnya tuh aktif terus. Nah, obat itu sebenarnya tujuannya untuk segera menstabilkan sehingga ketika Iya, dia stabil, dia bisa melakukan aktivitas yang biasa, iya, menimbulkan perasaan percaya diri dalam diri dia dan dia yakin, oh iya iya, ya ternyata saya bisa ya kalau stabilitas otak saya lebih bagus. Dan sebelumnya iya, yang tadi sudah dilakukan mungkin mencari cara sumbernya, iya. dasarnya dengan sadar mengatakan kepada diri kita mungkin ini salah satu hal yang menjadi Hmm. pemicu. Lama-lama tuh rapih gitu dan akhirnya ya pemicu ke amigdala untuk respon stresnya yang negatif, persepsinya itu menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Gitu. Dan udah Dan sembuh gitu. iya, dan memang sih, Dok, mencari akar masalah itu kan akar masalah pribadi ya, bukan akar Hmm, masalah kantor nih kan. ya, Jadi pasti ada fase denial gitu. Jadi ya, saya rasa juga buat teman-teman nih, beraniin diri, mungkin kalau susah ngomong ya tulis, kalau nggak percaya ya, sama orang
bisa ditulis gitu loh, Ya. maksudnya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya dari lihat akar masalah itu kita tahu kan, oke, kita harus cut sama orang ini. Cut itu bukan berarti musuhan ya, maksud saya Ya. kita tahulah sejauh mana kita harus beradaptasi gitu, harus Ya. berkomunikasi gitu Ya. sama orang-orang ini gitu. Kalau mereka menimbulkan justru kekecewaan ya, atau Ya. toksik ya dok ya bahasanya Ya. ya. Makanya saya kayaknya tahun 2020 tuh ya, waktu menjelang pandemi, habis pandemi itu saya mulai mencoba untuk menciptakan dalam tanda kutip mantra kita bersama, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar itu kan. Jadi Iya, sebenarnya benar. tadi sadar bahwa ada sesuatu ya, jadi nggak Iya, denial ya. iya, Kemudian ikhlas menerima segala sesuatu yang sebelumnya sudah terjadi. Jadi udah nggak benar. nganggap trauma, jadi ya sudah, itu bagian dari proses kehidupan. Dan sabar menjalani kehidupan ya, dalam artian mencoba berupaya mengatasi dasar-dasar ini. Itu sih yang Iya, dasarnya. Karena kadang-kadang mungkin terlalu tergantung juga dengan obat. Saya kadang-kadang juga iya, gemes kalau ngelihat pasien yang dikit-dikit obatnya apa dok, dikit-dikit obatnya apa iya, dok. Ini sama aja iya, kayak yang sekarang kan, COVID, apa iya, nih obat? Obat apa nih yang iya, cepat? Wah itu jadi iya, konsepnya preventionnya itu atau pencegahannya tuh nggak dapet tuh. Padahal iya, itu benar. penting banget. Karena kan bagaimanapun saya pernah bilang mungkin orang cemas itu bisa aja datang kembali. Ya, Iya, benar. jangan ditakutin, disadari. Oh iya, Iya, kalau dia datang, ini berarti sinyal buatku bahwa iya, mungkin aku ini sedang dalam kondisi yang sudah kecapean atau kelelahan. iya, Jadi benar. gue mesti mesti slowing down lagi nih, mesti Iya, sadari lagi gitu. benar. Jadi waktu itu juga ada beberapa teman-teman misalkan dari followersnya Dokter Andri ya tanya ke saya, Mbak, kira-kira masih pernah nggak sih kambuh lagi gitu? Terus saya bilang kalau kambuh itu namanya manusia sih pasti pasti ada aja ya. Hmm, Kita ada momen, ada stres, ada asam lambung pastilah gitu. Tapi ya, syukurnya saya sudah bisa lebih tahu gitu. Kalau ya, saya sudah dalam keadaan saya sudah tidak nyaman, oke, saya cut ya, gitu. Selama ini semua baik ya, ya, bukan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Jadi saya cut gitu. ya, Kalau sudah terlanjur kena ke tubuh saya, oke, saya minum misalkan apa obat lambung atau antacid. ya, ya. Udah lebih bisa mengenal diri sendiri gitu sih sebenarnya. Udah bisa olahraga gitu mah udah mantep lah. Iya, Karena kemarin tuh saya mau jelasin bahwa olahraga itu kalau dia mencapai 110 denyut jantung per kali iya. dalam 1 menit, itu kan buat pasien-pasien cemas panik tuh terpicu paniknya sebenarnya. Jadi kalau Saya dia di belum bawah itu aja berobat, udah panik dok. iya. Jadi biasanya kan di rentang 95 ke atas ya Iya, kalau kita iya, bicara tentang masalah. Jadi, duh gue nggak sanggup deh dok, katanya pasien kan suka bilang, oh, ntar kenapa-napa iya, lagi gitu, dokter suruh olahraga. iya, Loh, Anda kalau iya, olahraga itu malah bagus buat regularitas atau kemampuan bergerak atau bekerja dari jantung Anda gitu. Karena kita jadi iya, harus benar. memahami bahwa oh ternyata berdebar-debar itu adalah sesuatu yang biasa, itu Baik. adalah sesuatu Iya, yang baik, ya iya, kan? Yang nggak baik itu kalau ada irregularitas atau iya, tidak benar gitu iramanya. Itu mah udah ketahuan dari EKG dari mana-mana kan udah berkali-kali. iya, iya, Heeh. iya, Oke, iya, karena waktu juga saya mungkin tidak bisa berpanjang lebar sementara. iya, Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan kali ini. Siapa tahu nanti kita bisa eh, berkolaborasi lagi untuk mendalami kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, mungkin dalam kesempatan yang berbeda. Tapi saya ingin minta pesan buat teman-teman dari Mbak Nasyira ini, kira-kira apa yang bisa dibagi buat teman-teman yang mendengarkan kita ini tentang bagaimana menangani gangguan kecemasan yang tadi dialami. Silakan. iya, iya. Em, Sebenarnya sih saya benar-benar pengen kasih support nih virtual ya ke teman-teman bahwa eh, yang mengalami itu memang bukan kita aja gitu. Jadi pada saat saya panic attack itu saya ngerasa ini kayaknya cuma saya doang karena sekeliling saya tidak ada yang seperti itu. Jadi dengan kita mikir kayak gitu kan itu semakin bikin kita stres ya. Kenapa? Kenapa saya doang? Jadi mungkin aku pengen ingetin teman-teman bahwa uh, belajar ikhlasnya itu
lebih menerima gitu. Jadi dalam arti kata kadang terlalu positif terus kita juga ada nggak baiknya ya. Ada nggak baik dalam arti kata, oke, kalau saya lagi kena panic attack, terima keadaan, ya udah terima, memang saya lagi merasakan ini gitu loh. Nanti besok pas sudah reda baru kita cari lagi akar masalahnya. Bagi saya yang terpenting utama adalah mengetahui akar masalahnya, karena yang lain-lainnya itu adalah untuk kita bantu, untuk ngebantu kita gitu menurut saya ya. Karena kan yang ngejalanin diri kita nih, ini di kepala kita gitu semuanya. Jadi harus cari akar masalahnya dulu sih. Itu sih Dok paling. Oke, thank you. Jadi mungkin nanti kesempatan berikutnya kita mau cari cara bagaimana kita bisa mencari akar masalah. Karena banyak orang Iya, bingung karena sering banyak iya, masalah. Makanya saya suka bilang belajar untuk hidup sederhana dalam berpikir, benar. dalam berperilaku. Belajar untuk slowing down. Karena dengan kita melambatkan kehidupan kita jadi bisa ngelihat agak sedikit lebih jelas gitu. Bayangin kalau orang Iya, banyak ngebut, kita nggak bakalan kelihatan. Tapi kalau orang itu jalannya pelan-pelan, mobil itu, maka kita bisa sampai ngelihat nomor polisinya kan gitu. Jadi iya, itu benar. sebenarnya cara-cara yang mungkin sudah pernah dijelaskan, cuma kadang-kadang lupa emang. Ya jadi ya nggak apa-apa Sama dilatih. ini sih Dok, sorry Dok. Hmm. Saya pada saat itu ya, saya mencoba untuk stop multitasking gitu. Jadi Hmm. kalau dulu tuh, wah nggak, gue keren nih multitasking, gue bisa ini dalam satu waktu, gue keren gitu. Ya, Tapi ternyata itu too much di kepala kita Dok. ya. Nah, itu memang salah satu hal yang menurut saya tuh penting juga tuh ya, karena orang suka merasa bahwa dia multitasking tuh dia hebat, padahal Iya, multitasking itu akan membuat otak kita berpikir back and forth. Jadi dia bolak-balik aja. Jadi makin tambah lelah. Buat orang yang iya, amigdalanya sudah mengalami masalah, terutama pada pasien gangguan cemas, maka kerjaan multitasking itu malah membuat dia tidak baik gitu. iya, Oke, thank you banget nih sudah bergabung bersama kita di sini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, Mbak Nasira ya, buat teman-teman semua. iya. Dan buat teman-teman jangan lupa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nasira mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan Thank lupa you. untuk selalu mencoba ya memantapkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, Iya, dan benar. sadar. Nah, itu udah di Dan bersyukur ya Dok ya. bersyukur betul. Karena tadi Iya, kelas itu adalah bagian dari pengejawantahan bersyukur. Kalau kita menerima segala sesuatu apa adanya, kita tuh sebenarnya bagian dari bersyukur yang aktif kan. iya. Ikhlas itu kita melakukannya. Tapi nggak mudah sih, saya kira itu sesuatu hal yang perlu Berat. dipelajari. Saya aja masih belajar. Saya kalau disebut nyebut-nyebut itu karena saya sendiri kepingin itu terus ada gitu di dalam pikiran saya. Dan Iya, mudah-mudahan di dalam pikiran kita semua ya. iya. Thank you sekali lagi Mbak Nasira, teman-teman juga yang sudah mendengarkan dari Iya, tadi, terima kasih. mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Amin. Bye-bye.